Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MUB. Kali ini kita akan membahas dan membuat rangkaian direct online start, stop, dan jogging menggunakan push button. Rangkaian jogging sendiri adalah rangkaian motor yang digunakan untuk mencoba putaran motor saat. Cara kerja dari rangkaian jogging motor adalah ketika tombol jog ditekan, maka motor akan berputar. Apabila dilepas, motor akan mati dan berhenti. Untuk rangkaian start stopnya kita pakai seperti yang pada video sebelumnya. Oke, kita buat rangkaiannya di software EKTS. Yang kita butuhkan adalah satu kontaktor, terus kemudian push button stop, push button start, terus motor 3 fasa, terus dan beberapa kontak NO dan NC. Kita sambungkan 3 kontak NO atau kontak daya seperti yang saya rangkai ini. Terus kemudian kita tambahkan push button start, dan button stop, dan button untuk jogging. Nanti kita tambahkan 3 push button. Untuk push button stopnya ini PB jog atau PB untuk jogging. Kemudian kita tambahkan 2 kontak, 2 coil, 2 kontaktor coil. Ini kita beri nama K1 untuk kontaktor utamanya, ini K2 untuk kontaktor bantunya. Ini juga kita namai K1. Kita pilih select, terus pilih K1. Terus kemudian kita tambahkan 3 pilot lamp. Untuk indikator masing-masing, indikator stop, indikator running, dan indikator jogging.
kemudian kita tambahkan lagi kontak untuk penguncinya. Untuk rangkaian penguncinya kita tambahkan kontak normally open. Kita tambahkan 2 di masing-masing tombol start dan tombol jogging. Ini kontak NC kita sambungkan ke pilot lamp stop, karenanya kan ketika K1 ini ketika motor mati atau motor belum running, maka ini akan menyala. Terus kemudian untuk indikator lampu running kita tambahkan kontak normally open, dan nantinya kita normally open dan normally close kita rangkai secara seri. Ini kita pilih untuk kontak K2, sedangkan ini kita pilih untuk kontak K1. Nah, ini untuk kontak K1 karena main kontaktornya kita pakai di K1. Sedangkan untuk jogging kita pakai untuk K2, normally open dari kontak K2. Kemudian kita sambungkan untuk power utamanya atau tegangan satu pasnya untuk kontrolnya. Oh ya, ini kita kasih nama untuk K2. Ini juga kita kunci pakai K2. Oke, sudah selesai, kita coba running, jalankan. Nah, ketika power sudah masuk tetapi tombol start maupun jog belum ditekan, maka indikator stop akan menyala. Apabila kita tekan push button start, bentar, ada kesalahan di ininya. Ini pakai K2 running pakai, oh maaf keliru, ini untuknya, ini untuk indikator jogging.
Terus kemudian ini indikator running. Kenapa kita memakai dua kontaktor sebelum masuk ke pilot lamp jogging? Karena K1 ini kan untuk kontaktor utamanya, terus K2 untuk kontaktor bantunya. Nah, ketika kita tekan ini untuk list component yang kita gunakan. Ketika kita running, kita jalan simulasinya, kita tekan jog. Nah, udah lepas, nah jognya lepas. Nah, ketika jog ditekan, maka dia akan mengaktifkan K1. Di sini kan ada K2, meskipun K2 nya ini belum aktif, tapi kita pakai kontak NC, maka arus otomatis akan mengalir ke pilot lamp jogging ini. Kita coba, kita jog, kita lepas, maka akan mati. Kalau kita start running, kontak K2 dan K1 akan running. Kenapa? Karena di sini kita pakai kita kunci juga. Soalnya kan untuk kontaktor utamanya kita pakai K1. Nah, K1 supaya running ketika tekan start, maka kita buatkan pengunci di sini. Sebelum masuk K1, kita paralel dengan jogging. Kita paralel dengan push button jogging kontak NO nya. Kita coba lagi running, kita stop dia. Kita jogging, kita lepas, dia stop. Kita running, terus kita tekan jog. Tetap dia tidak akan berhenti. Soalnya meskipun ditekan terus dilepas, tidak akan berhenti, soalnya ini sudah ada penguncinya. Kita lepas. Oke, untuk rangkaian manualnya kurang lebih seperti itu. Kita akan buat rangkaian leader diagramnya pada PLC kepada software CX Programmer. Kita buat file project baru biar bisa langsung ini, atau teman bisa file terus new. Kita beri untuk PLC nya device nya kita pakai NCP1E, network type nya kita pakai USB. Terus untuk setting CPU nya kita bisa pakai E30 maupun yang lainnya. Untuk E ini berdasarkan input punya E20, berarti ada 20 input output. Nanti kalau E30 berarti ada 40 pin input output. Oke. Nah, yang pertama kita buat tombol stopnya. Kita pakai stop. Karena stop kita pakai kontak NC. Bisa klik, terus klik di sini, kayak saya beri alamat. Untuk alamat inputnya berarti kita mulai dari alamat 0.00. Kita kasih nama pb stop. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kontak NO. Kita bisa klik di keyboard C, kasih nama 0.01, kasih nama pb job. Terus kita langsung outputkan ke output ke outputnya dengan cara teman bisa klik ini, terus klik di sini. Alamat outputnya kita mulai dari 100.01, berarti alamatnya K1. Untuk K utama yang nanti kita akan masukkan ke kontaktor. Terus kemudian kita paralel di sini, teman-teman bisa klik ini, terus lalu klik di sini, terus kita tambahkan kontak penguncinya lagi di sini. Kita tambahkan kontak pengunci lagi, kontak NOC, berarti kontak
ini nanti kita kontak penguncinya pakai alamat K2, berarti kita pakai alamat 100.02 K2. Oke, kita sambungkan ke atas. Caranya bisa teman-teman klik ini terus klik lagi di sini, atau dengan cara tekan kontrol pada keyboard terus arah panah atas. Nah, kemudian kita buat lagi di sini, begitu sebaliknya. Ketika kita ingin membuat cabang lagi ke bawah, bisa tekan kontrol terus arah panah ke bawah. Kita tambahkan lagi di sini untuk push button running. Berarti kita butuh kontak NO. Teman-teman bisa klik gambar leader ini, new kontak, atau dengan cara klik tombol C pada keyboard. Kita kasih alamat 0.02 dengan nama PB Start. Terus kita PB Start kita outputkan ke kontak K2. Kita tekan kontrol terus arah panah kanan. Nah, terus kemudian kita buat outputnya lagi. Untuk output, teman-teman kalau apabila ingin lebih cepat bisa tekan keyboard huruf 0, kemudian diberi alamat 100.02. Oke, K2. Terus kemudian kita kunci di sini supaya nantinya meskipun PB startnya kita lepas, tetap rangkaian tetap akan berjalan atau motor tetap running. Kita buat rangkaian penguncinya, teman bisa pakai ini juga, langsung ini klik di sini dengan alamat 100.02. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba dulu sebelum kita tambahkan lampu indikatornya. Untuk simulasi online, simulasi work online simulator, atau teman-teman bisa Ctrl Shift W. Nah, oke, untuk mensimulasikannya, teman-teman di sini bisa klik kanan terus set on. Nah, ini kan ketika ditekan, terus maka kita lepas. Nah, motor tetap akan running meskipun PB startnya kita lepas. Kemudian kita tekan push button stop, sama kita klik kanan set terus on. Nah, ini stop. Ini kita tekan, berarti kita lepas. Nah, atau teman-teman bisa ini klik di keyboardnya dengan cara tekan Ctrl plus J. Terus kemudian untuk lepas tombolnya kita Ctrl plus K. Nah, sama dengan ini kita Ctrl plus J, terus kita lepas tombolnya, terus button stopnya Ctrl K. Apabila ingin kita jogging, maka kita Ctrl J. Nah, ini jogging nyala, motornya running, terus kita lepas dia, mati dia. Oke, untuk akhiri simulasi juga sama, Ctrl Shift W. Kemudian kita tambahkan lampu indikatornya. Pertama kita tambahkan lampu indikator stop. Kita tambahkan kontak NC. Kontak NC, teman-teman bisa klik ini, terus tekan digeser di drop down, drag and drop di sini, atau bisa teman-teman bisa di keyboard tekan garing atau biasanya simbol atau kita tekan. Nah, terus kemudian kita beri alamatnya. Untuk alamat ini kebetulan kan lampu stopnya menyala ketika K1 mati, maka kita beri alamat K1 100.01. kemudian kita outputkan ke alamat 100.0 untuk pilot lamp warna merah, atau kita beri nama lamp stop. Nah, kemudian untuk joggingnya kita beri alamat, karena jogging kan keadaan
K1 menyala sesaat, jogging juga nyala. Berarti kita butuh dua kontak yang akan kita rangkai secara seri. Yang pertama kontak NO dari K1 1.01, terus kemudian kontak NC dari K2 100.02. kemudian kita outputkan ke pilot lamp jogging, indikator joggingnya. Ketik 0 atau ketik O maksud saya, terus kemudian kita akan beri alamat 100.03. Ini pin output untuk pilot lamp jogging, lamp jog. Nah, kemudian untuk indikator runningnya atau motor berputarnya, kita di sini kan berdasarkan ketika K1 menyala berarti motor tersebut running, berarti kita di sini butuh kontak NO dengan alamat K1 100.01. Untuk outputnya kita tekan O, kemudian beri alamat 100.04 untuk alamat outputnya. Lamp running, run. Oke, sudah selesai untuk indikator dan leader untuk output ke kontaktornya. Kemudian kita running. Teman di sini bisa kontrol shift, tekan kontrol, terus kemudian tekan shift, dan tekan W. Nah, seperti ini. Ketika keadaan stop, lampu stop akan menyala. Terus kemudian ketika kita running, kita coba jogging dulu. Kita jogging, Ctrl J, terus Ctrl K. Untuk kontrol runnya masih ikut menyala. Berarti masih ada yang salah, ada yang keliru. Ctrl Shift W. Ini ketika kita tekan running, nah tombol run nyala, terus maksudnya lampu indikatornya nyala, terus lampu joggingnya mati. Kita stop, kita jogging, lampu joggingnya nyala, untuk lampu runnya mati. Oh ya, untuk ini, untuk running kan kita running di pause button running, kita sambungkan ke K2. Berarti ini diberi alamat 100.02. Kita simulasikan lagi. Kita coba lagi. Ketika kita tekan stop, kontrol lepas, nah indikator stop nyala. Kemudian kita tekan jogging, tekan, masih tekan tahan. Nah, ini lampu indikator joggingnya nyala, K1 nya juga nyala untuk menyalakan motor running. Kemudian kita lepas joggingnya, motor stop, lampu indikator jogging mati, kemudian lampu indikator stop. Kemudian kita tekan PB start, kita tekan, terus kita lepas PB startnya. Nah, maka lampu tetap nyala, soalnya di sini ada pengundinya, di sini dan di sini. Yang kontaktor utamanya adalah kontaktor K1 yang nantinya kita sambungkan ke koil kontaktornya K1, kemudian dari kontak-kontak tersebut akan mengaktifkan motor dan motor akan running. Kurang lebih seperti itu untuk video penjelasannya di rangkaian dual start stop dan jogging menggunakan push button. Apabila yang ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.